Dasar laki-laki biadab. Selama ini aku percaya dengan kau, Mas. Tapi ternyata kau dan ibuku sama busuknya. Selama ini ku tinggal bekerja begini kelakuan kalian berdua. Ini kamarku, Mas, kamar kita. Kau lakukan itu di kamar ini dengan ibuku sendiri, teriak Susil sambil menangis. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Pernikahan itu nampak seperti sebuah anugerah bagi Susil. Bram, pria dengan pembawaan tenang dan wajah yang rupawan, datang ke hidupnya secara tiba-tiba dan langsung menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Susil yang merasa dirinya hanyalah wanita biasa, seringkali bertanya-tanya mengapa Bram begitu terobsesi untuk segera meresmikan hubungan mereka. Namun, setiap keraguan itu dipatahkan oleh sikap Bram yang nampak sangat menghormati keluarganya. Kejanggalan yang tidak disadari Susil sejak awal adalah bagaimana Bram selalu mengalihkan pembicaraan tentang masa depan mereka menjadi pembicaraan tentang ibunya, Tante Mona. Sebelum menikah, Bram seringkali meminta Susil menunjukkan album foto keluarga. Matanya akan tertuju lama pada sosok Tante Mona, seorang janda yang memang dikenal sangat menjaga penampilan, berkulit kencang, dan memiliki daya tarik yang tidak pudar oleh usia. Bram sering memuji betapa istimewanya genetik di keluarga Susil, yang saat itu dianggap Susil sebagai pujian untuknya juga. Pada hari resepsi, Bram seolah mengabaikan tamu-tamu lainnya. Fokus matanya terus mengikuti gerak-gerik Tante Mona yang mengenakan kebaya satin ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Saat sesi foto bersama, Bram sengaja menempatkan posisinya tepat di samping Tante Mona, membiarkan lengannya bersentuhan dengan mertuanya itu daripada menggenggam erat tangan Susil. Setelah malam pertama yang terasa hambar, hal pertama yang diucapkan Bram di pagi hari bukanlah rayuan untuk istrinya, melainkan pertanyaan tentang kapan mereka akan pindah atau setidaknya menginap di rumah Tante Mona. Bram beralasan bahwa dia tidak tega membiarkan ibu mertuanya tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Susil, yang merasa tersentuh dengan kebaikan suaminya, tidak sadar bahwa dia baru saja membukakan pintu rumahnya untuk seorang predator yang menikahinya hanya sebagai tiket masuk guna mendekati tubuh ibunya sendiri. Setelah pindah sementara ke rumah Tante Mona dengan alasan renovasi rumah sendiri, Bram mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia tidak lagi canggung atau menjaga jarak sebagai menantu. Sebaliknya, Bram seolah-olah ingin menunjukkan dominasinya di rumah itu. Setiap pagi, Bram sengaja keluar kamar hanya dengan menggunakan celana pendek tanpa atasan, memamerkan tubuhnya saat Tante Mona sedang sibuk di meja makan atau menyiram tanaman. Susil mulai merasa ada yang salah ketika melihat cara Bram membantu ibunya. Suatu sore, Susil melihat dari balik jendela dapur saat Bram membantu Tante Mona memangkas dahan pohon di halaman belakang. Bram berdiri sangat dekat di belakang Tante Mona. Tangannya ikut memegang gunting tanaman yang sedang dipegang mertuanya, seolah-olah sedang memberikan instruksi, padahal tubuh mereka sudah bersentuhan rapat. Tante Mona nampak tersipu, namun tidak menjauh, sebuah reaksi yang membuat dada Susil terasa sesak. Tidak berhenti di situ, Bram mulai sering mengomentari pakaian yang dikenakan Tante Mona dengan cara yang sangat tidak pantas bagi seorang menantu. Baju yang ini sepertinya terlalu longgar, kurang cocok dengan bentuk tubuh mama yang masih bagus, ucap Bram di meja makan tepat di depan Susil. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar namun, matanya menatap tajam ke arah dada Tante Mona. Bram juga mulai menciptakan situasi agar Susil sering pergi keluar rumah sendirian. Dia akan meminta Susil membelikan barang-barang yang jauh, atau menyuruhnya lembur di kantor dengan alasan agar mereka punya tabungan lebih. Begitu Susil keluar dari pintu rumah, Bram segera beraksi. Dia mulai memberikan perhatian-perhatian fisik yang berani kepada Tante Mona, mulai dari sentuhan di pinggang, hingga bisikan-bisikan nakal yang memuji kecantikan mertuanya yang dianggap jauh lebih menggoda daripada istrinya sendiri. Susil hanyalah alat bagi Bram, sebuah topeng agar dia bisa hidup satu atap dengan wanita yang sebenarnya ingin dia tiduri. Firasat buruk yang menghantui Susil akhirnya mencapai puncaknya pada suatu sore yang gerimis. Susil yang seharusnya pulang malam karena urusan kantor, terpaksa kembali lebih awal karena rapat dibatalkan. Saat memasuki rumah,
Ia tidak mendengar suara televisi atau percakapan apapun. Suasana rumah Tante Mona terasa sunyi, namun ada sepasang sepatu Bram yang tergeletak sembarang di depan pintu menuju area belakang. Langkah kaki Susil terhenti saat melewati kamar mandi utama di dekat area cuci. Pintu kayu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang memperlihatkan uap air yang mengepul keluar. Di balik suara gemericik air shower, Susil mendengar suara tawa kecil ibunya yang terdengar manja, suara yang belum pernah ia dengar sejak ayahnya meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, Susil mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat bayangan di dalam sana. Bram sedang berdiri di dalam area mandi, masih mengenakan pakaian lengkap namun sudah basah kuyup, sementara Tante Mona berdiri di depannya hanya dengan balutan handuk yang sudah basah. Bram terlihat sedang membantu membilas rambut Tante Mona dengan tangan yang bergerak nakal ke arah pundak dan punggung mertuanya. Yang membuat hati Susil hancur berkeping-keping bukanlah hanya keberadaan mereka di sana, tapi cara Bram menatap Tante Mona. Sebuah tatapan penuh gairah yang tidak pernah ia berikan pada Susil selama pernikahan mereka. "Kamu jauh lebih menantang daripada anakmu, Mona," bisik Bram dengan suara serak yang tertangkap jelas oleh telinga Susil. Tante Mona hanya terdiam, memejamkan mata seolah menikmati sentuhan menantunya itu. Susil terpaku di ambang pintu, air matanya jatuh tanpa suara. Ternyata benar, selama ini dia hanyalah jembatan bagi Bram untuk bisa menyentuh tubuh ibunya. Kehadirannya di rumah itu tak lebih dari sekadar kedok, agar perselingkuhan menjijikan ini bisa berjalan dengan rapi di bawah atap yang sama. Susil tidak lagi mampu menahan tangisnya. Ia mendorong pintu kamar mandi hingga membentur dinding dengan keras. Suara dentuman itu membuat Bram dan Tante Mona tersentak hebat. Tante Mona segera menarik handuknya erat-erat dengan wajah pucat pasi. Sementara Bram, dengan sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa, hanya mematikan kucuran air dan berbalik menatap istrinya. "Bajingan kamu, Bram, ibu tegas sekali mama," teriak Susil dengan suara serak karena emosi yang meluap. Tante Mona hanya bisa mematung. Mulutnya terkunci oleh rasa malu yang sangat dalam. Namun, reaksi Bram benar-benar di luar dugaan. Bukannya meminta maaf atau merasa bersalah, Bram justru berjalan mendekati Susil dengan pakaian yang masih basah kuyup, menatapnya dengan pandangan dingin yang meremehkan. "Jangan berteriak, Susil. Kamu seharusnya sudah sadar sejak lama," ucap Bram datar. "Kamu pikir kenapa pria seperti aku mau menikahimu? Kamu itu membosankan. Sejak pertama kali aku melihat foto ibumu di ponselmu, aku tahu siapa yang sebenarnya aku inginkan." Susil terhuyung, merasa dunianya runtuh mendengar pengakuan itu. Bram melanjutkan kata-katanya tanpa belas kasihan, "Menikahimu adalah satu-satunya cara supaya aku bisa tinggal di sini, supaya aku bisa menyentuh Mona tanpa ada yang curiga. Kamu hanyalah tiket masukku ke rumah ini, Susil. Tidak lebih." Tante Mona mencoba memanggil nama anaknya, namun Susil mengangkat tangan, mengisyaratkan ibunya untuk diam. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami mungkin bisa ia tahan, tapi mengetahui bahwa ibunya sendiri adalah rekan dalam pengkhianatan ini, membuat Susil merasa tidak punya lagi alasan untuk bertahan. Di depan kamar mandi yang basah itu, Bram dengan angkuh menunjukkan bahwa cinta yang selama ini Susil percayai hanyalah sebuah sandiwara busuk untuk memuaskan hasratnya kepada sang mertua. Susil menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak lagi melihat Bram sebagai suami, melainkan sebagai parasit yang menjijikan. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, Susil berjalan menuju ruang tengah, mengambil ponselnya, dan langsung menghubungi pengacara keluarga serta seluruh kerabat besarnya melalui grup pesan singkat. Ia mengirimkan foto pintu kamar mandi yang terbuka dan rekaman suara pengakuan Bram yang sempat ia rekam secara sembunyi-sembunyi saat di depan pintu tadi. "Ambil saja dia, M.A. Ambil pria yang bahkan tidak punya harga diri ini," ucap Susil dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. "Tapi mulai detik ini, rumah ini bukan lagi milik kalian. Aku akan memastikan proses hukum berjalan, dan kalian berdua akan menanggung malu di depan semua orang." Tante Mona mulai menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki demi nafsu sesaat kepada menantunya sendiri. Bram yang tadinya angkuh,
mulai panik saat menyadari bahwa Susil tidak selemah yang ia kira. Karir dan reputasi Bram terancam hancur dalam semalam karena bukti yang sudah tersebar luas ke tangan kolega bisnisnya. Susil segera masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya ke dalam satu koper besar. Ia tidak sudi lagi menghirup udara yang sama dengan mereka. Saat melangkah keluar pintu rumah, ia sempat menoleh ke arah Bram dan ibunya yang hanya bisa terdiam di ruang tamu yang kini terasa sangat dingin. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain dalam kehinaan. Tutup Susil sebelum membanting pintu depan dengan sangat keras. Susil pergi meninggalkan masa lalunya tanpa menoleh lagi. Ia sadar bahwa kesembuhan hatinya butuh waktu, namun ia merasa jauh lebih merdeka. Di belakangnya, ia meninggalkan Bram yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan Tante Mona yang harus menjalani sisa hidupnya dengan bayang-bayang pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Kisah itu berakhir dengan Susil yang memulai lembaran baru, berdiri tegak di atas reruntuhan pernikahan yang sejak awal memang hanya sebuah tipu daya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa komen, like, subscribe biar kami tambah semangat membuat cerita-cerita baru.